Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rakyat Aceh News bersama saya Ihsan Maulana. Pada kesempatan ini kita akan kembali bincang-bincang soal perkembangan COVID di Indonesia khususnya Aceh. Bersama kita telah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Pak Khalid, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD 1 Golkar Aceh. Selamat datang di channel ini, Pak. Selamat datang. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya, dan kami dari DPD 1 Partai Golkar Aceh yang merasa ya senang bertemu dengan dari rakyat Aceh ya pada sore yang berbahagia ini. Ya. Nah, Abang sendiri membidangi di media dan penggalangan opini. Kita sedikit mencoba membahas soal bagaimana Abang melihat disinformasi di kalangan masyarakat soal COVID ini, Bang. Kalau menurut kami ya, persoalan COVID ini tentu bukan hanya persoalan tanggung jawab pemerintah ya. Semua kita punya tanggung jawab dalam hal mencegah terhadap penyebaran COVID-19 ini ya. Dan ini kan bukan musibah yang hanya di Indonesia tetapi dunia ya. Tapi menurut kami bahwa hari ini pemerintah tentu harus melibatkan semua elemen dalam hal melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Ya, tentu mereka kita berikan pada porsinya masing-masing. Misalnya melalui pemerintah barangkali bisa melakukan semacam penyuluhan serta pemberian bantuan tentang pencegahan melalui mungkin dinas kesehatan, dokter ya, sampai ke tingkat kampung. Ya. Mungkin satu sisi juga pemerintah harus melakukan koordinasi dengan, kalau di Aceh misalnya dengan ulama ya. Ulama ini tentu juga bisa menjadi sebagai corongnya pemerintah ya, di mana perlu ada pencerahan untuk disampaikan kepada masyarakat oleh ulama tentang adanya COVID dan bahayanya COVID. Ya, supaya adanya sebuah kesadaran bagi masyarakat. Yang pertama dalam hal melakukan antisipasi yang kita mungkin sering kita dengar 3M ya, yang mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian satu lagi memakai masker. Ya. Nah, saya pikir semua elemen, begitu juga dengan elemen-elemen yang lain seperti organisasi-organisasi partai politik, organisasi ormas, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan juga LSM ya. Tentu ini harus secara sama-sama ya melakukan sebuah kampanye ataupun hal-hal yang memang bisa mengantisipasi terhadap mengurangi wabah COVID-19 ini. Nah, sejauh ini dalam amatan Abang sendiri, sejauh mana peran Ormas ataupun OKP di Aceh dalam perannya untuk sosialisasi COVID sendiri, Bang? Sejauh sampai hari ini saya melihat ada sebuah niat baik pemerintah ya, yang kita ketahui bersama. Hari ini juga pemerintah dalam hal refocusing terhadap dana penanggulangan COVID, saya melihat pemerintah juga memberikan semacam kesempatan bagi ormas dan juga OKP ya, dalam hal melakukan baik sosialisasi ya dengan masyarakat, menghadirkan pakar-pakar seperti dokter bertemu dengan pemuda ya, juga dengan masyarakat yang ada di kampung-kampung secara merata seluruh Aceh. Dan beberapa hari belakangan ini mungkin kita juga bisa melihat di media ya, dan juga baik media sosial, media massa ini dilakukan secara sama-sama. Artinya saya lihat pemerintah juga ikut melibatkan ormas dan OKP, bahkan didukung
oleh pembiayaan dalam bentuk kegiatan, baik sosialisasi dalam hal 3M yang saya sebutkan tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, ya, dan juga pemberian bantuan dalam bentuk sembako. Ya, karena terus terang efek daripada COVID ini dari sisi kesehatan sudah menjelma juga menjadi krisis dari sisi ekonomi. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak menjelma lagi menjadi krisis dalam hal politik. Jadi dimanfaatkan nanti, maksud saya kan dimanfaatkan situasi kondisi COVID ini, saling menyalahkan, saling lepas tanggung jawab, ya. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama pemerintah hari ini, baik dengan OKP, dengan Ormas, ya, dengan ulama, dan juga dengan elemen-elemen lain, saya pikir kita di Aceh ini bisa kita atasi, ya. Kita atasi, dan ikut juga terlibat media dalam pemberitaan sehingga tidak memberikan kecemasan bagi masyarakat, gitu. Nah, kemudian sejauh ini Abang sendiri melihat peran pemerintah sendiri sudah cukup optimal untuk di Aceh, ya. Iya, di Aceh. Untuk di Aceh saya melihat bahwa alhamdulillah pemerintah juga sudah optimal dalam melakukan. Kita juga akan melihat dari turunnya. Dari jumlah positif COVID, ya, dari belakangan ini, ya. Ya, saya mungkin nggak punya data, tetapi kita juga bisa membaca, tahu bahwa selama ini di Aceh alhamdulillah sudah menurun dengan adanya sebuah koordinasi dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Nah, kemudian di 2020 kemarin praktis semua kita dari pusat hingga ke daerah itu terus menggencarkan sosialisasi soal COVID, pencegahan dan seterusnya yang kita kenal kemudian dengan 3M. Nah, kita di 2021 ini akan disibukkan dengan sosialisasi vaksin. Nah, menurut Abang sendiri sebagai anak muda, apa saja ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam meyakinkan masyarakat soal dengan berbagai macam isu soal vaksin? Saya pikir pemerintah juga harus memberikan sebuah penjelasan, ya, terhadap pemerintah apa itu vaksin yang sebenarnya. Jangan nanti disalah artikan. Apalagi ada pemberitaan-pemberitaan, ya, yang kita tahu mungkin baik di media massa, media sosial. Sekarang kan orang bisa akses media itu, kadang-kadang kita belum tentu benar sebuah media itu dalam hal katakanlah ketika orang diberikan vaksin ternyata nggak seperti yang diharapkan. Nah, makanya untuk itu saya pikir pemerintah kan punya struktur, dia punya struktur melalui dinas kesehatan, melalui dokter-dokter, ya. Saya pikir ini harus dilakukan sebuah sosialisasi yang memang betul-betul masyarakat itu tahu dan paham betul dengan vaksin ini. Jadi tidak nanti terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan menyangkut dengan vaksin ini di beberapa media sosial yang belum tentu itu benar. Makanya itu harus dilakukan. Nah, tentu itu juga harus dilibatkan elemen-elemen lain juga dalam hal mensosialisasi. Tapi yang paling penting itu yang mensosialisasikan itu betul-betul memang dari orang yang mengerti, artinya dokter, ya kan, kita punya puskesmas sampai ke desa, itu harus dilakukan betul, jangan nanti salah di ini. Karena kan kita tahu dari beberapa dekade juga muncul penyakit-penyakit seperti kolera, kemudian HN1 dulu, dan juga banyak penyakit-penyakit yang juga setelah itu ditemukan vaksin, karena virus ini kan harus diinikan dengan vaksin. Ya kan, sama juga dengan virus komputer, harus dicari antivirusnya. Nah, ketika antivirus ini ada, ya tentu insya Allah mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini bisa antisipasi. Ya. Nah, tentu juga dalam persoalan penanganan COVID ini pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa sinergisitas masyarakat. Betul. Di sini. Nah, sebagai orang muda, apa sih pesan Abang terhadap masyarakat yang kadang-kadang ini, mohon maaf kita bilang, latah dalam membagikan informasi dan kemudian menjadi semacam
opini baru di kalangan masyarakat, padahal itu belum tentu komprehensif gitu. Betul. Harapan saya yang pertama, kita jangan terjebak dengan berita-berita yang belum tentu benar. Ya. Begitu kita menerima sebuah pemberitaan itu, baik media sosial ataupun media online yang cukup menjamur sekarang ya, itu kita harus pelajari dulu. Ini dari mana informasi ini? Ya, jangan begitu kita terima kadang-kadang ya, baik di grup WA ataupun di media sosial Facebook, langsung kita share ke orang dan semua tanpa mempelajari dulu ya. Nah, ini kan juga salah satu mungkin harapan kita ya, kita jangan terjebak dengan pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu benar itu ya. Nah, kemudian satu lagi ya, di luar dari konteks itu saya punya harapan semasa Covid ini kan banyak aktivitas kegiatan pendidikan ya, itu kan bisa dibilang vakum ya. Ya. Nah, ke depan kita berharap bahwa kalaupun belum bisa tatap muka dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan ya, karena ini penting ya. Setidaknya dengan cara virtual, daring dan sebagainya, pemerintah juga harus punya kepedulian dalam hal bagaimana, karena tidak semua masyarakat di Aceh ini mampu dan punya kemampuan untuk artinya memiliki semacam smartphone ya kan, termasuk kuota dan sebagainya. Itu bagaimana harus dilakukan dengan baik, karena kalau misalnya ini terus situasi seperti ini ya, saya nggak bisa bayangkan 10 tahun ataupun 5 tahun ke depan itu generasi-generasi yang di bawah ini mereka tidak menimba pendidikan dengan baik, dengan maksimal. Ini akan melahirkan sebuah generasi yang tidak kita harapkan. Ini juga bagian penting. Berarti sektor pendidikan ini harus dilihat lagi agar ada pendekatan khusus terhadap ini. Nah, kemudian adakah catatan khusus dari Abang sendiri soal penanganan COVID yang kemudian bisa dalam kanal ini bisa merekomendasikan ya terhadap pemerintah sendiri? Sejauh sampai hari ini saya pikir pemerintah sudah maksimal. Cuma harapan saya tadi bagaimana adanya sebuah koordinasi dengan baik koordinasi dengan baik dengan melibatkan semua elemen. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang mampu untuk bisa menangani ini. Jadi harus secara bersama. Nah, saya pikir itu pemerintah itu harus bisa melibat. Dah bagus, selama ini juga sudah melibatkan organisasi masyarakatan pemuda, ormas. Nah, ini sangat terbantu saya pikir ya. Nah, ulama juga. Ini ulama kalau di Aceh ini kan orang yang didengar. Corong umat. Dan itu harus bisa dimanfaatkan melalui MPU, melalui ini ada hal yang memang harus seirama dengan pemerintah dalam penyampaian pesan-pesan bagaimana cara kita mengantisipasi terhadap wabah penyakit Corona 19 ini. Saya pikir itu. Nah, kemudian soal vaksin ini, kira-kira selain soal sosialisasi, kira-kira apa yang bisa diberikan oleh pemerintah ruang bagi para OKP kepemudaan di Aceh untuk melakukan sesuatu terhadap COVID ini, terhadap vaksin? Saya pikir kalau persoalan vaksin ini kan seperti saya sampaikan tadi, itu memang otorisasi dalam penyampaian kepada masyarakat itu memang orang-orang yang memang mengerti dan bidangnya ya. Jangan nanti salah diartikan nanti ya. Itu masalahnya. Jadi saya pikir kalau memang dilibatkan OKP, dilibatkan ormas, termasuk partai politik, mungkin ini hanya pada tingkat bagaimana membantu dalam hal memberikan informasi sharing-sharing yang dilakukan oleh pemerintah ya, tidak nanti salah dalam penyampaian karena bukan ilmunya ataupun bukan bidangnya kadang-kadang ya kan. Nggak mungkin kan persoalan vaksin disampaikan oleh seorang guru, bukan seorang dokter itu. Nah, kemudian untuk Partai Golkar sendiri sejauh ini apa saja yang telah dilakukan untuk persoalan COVID ini, Pak?
Kalau Golkar dari awal COVID itu kita sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik kegiatan dalam bentuk penyemprotan disinfektan ya ke rumah-rumah ibadah, tempat-tempat publik ya. Kemudian kita juga memberikan bantuan ya dalam bentuk APD terhadap dokter ya, terhadap dokter-dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah tempat penanggulangan COVID. Karena kan waktu awal-awal terjadi COVID itu kan termasuk APD itu masih sangat minim. Dan Golkar sudah hampir 5.000 APD ya mendistribusikan seluruh Aceh ya. Dan juga kita berikan dalam bentuk bantuan sembako ya kepada masyarakat yang memang kena efek daripada COVID ini ya. Nah tentu ini karena ini dilakukan oleh partai mungkin punya keterbatasan keterbatasan itu. Berarti di antara beberapa kegiatan tersebut faktor ekonomi juga sangat diperhatikan karena itu hal-hal dasar bagi masyarakat kita tentunya. Betul. Nah kemudian juga terakhir saya rasa ini perlu pesan-pesan terhadap masyarakat sembari kita menunggu hasil daripada BPOM dan kita menunggu pada hasil daripada fatwa daripada MUI nantinya. Apa pesan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, Bang? Ya, kita berharap kepada masyarakat Aceh khususnya ya, masyarakat Indonesia pada umumnya, kita harus mematuhi terhadap apa yang sudah diputuskan oleh oleh pemerintah dalam hal menghadapi dan menanggulangi wabah COVID ini. Yang pertama, kita harus memang menjaga protokol kesehatan ya. Kita tetap selalu membiasakan dan harus memakai masker di tempat-tempat keramaian, kemudian juga menjaga jarak, kemudian juga kita harus mencuci tangan ya. Semoga wabah ini ya tetap akan berakhir ya. Yang terakhir kita berharap untuk semua kita berdoa ya kepada Yang Kuasa, pada Allah SWT, bagaimana semoga penyakit ini, karena tidak ada penyakit itu yang tidak pulih ada obatnya. Nah, tentu doa, usaha kita harus kita lakukan secara bersama ya. Saya pikir itu. Teman-teman, dari bincang kita tadi dengan Pak Khalid, saya rasa banyak manfaatnya, juga cukup mencerahkan untuk kita semua. Apapun itu yang namanya COVID, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan seterusnya. Kemudian juga kesadaran harus kita tumbuhkan, hati-hati terhadap informasi hoax, dan kemudian kita juga sama-sama menunggu hasil daripada BPOM dan MUI. Kalau di Aceh juga ada MPU untuk vaksin ke depannya. Mudah-mudahan kita saling bersinergi, tidak hanya menyalahkan satu pihak atau pihak manapun, karena pandemi ini yang merasakan semua kita tanpa kecuali, tanpa pandang status. Nah, teman-teman, jika apa yang Anda saksikan ini bermanfaat bagi Anda semua, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget to subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Khalid undur diri, saya Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.